Nah, yang kita sekarang bahas itu adalah perubahan nasib. Oke? Nah, saya akan berbicara dengan beberapa quote-quote ya. Quote-nya kita ambil aja nggak apa-apa dari para motivator-motivator yang dari barat, tapi kita pilih-pilih ya. Nggak semua dari motivator barat kita bisa ambil, tapi ada beberapa yang kita bisa ambil bagus ya. Contohnya yang ini. A heart without dreams is a like bird without feathers. Jadi ya, a heart, hati tanpa impian, yang nggak punya impian, ya, manusia yang nggak punya impian itu seperti burung yang nggak punya sayap. Jadi kalau seandainya kita nggak punya dream, ya kita nggak punya dream nih gitu ya, nggak punya dream, ya kita seperti burung yang nggak bisa terbang gitu ya, karena dia nggak punya sayapnya. Nah maka artinya dream itu penting. Dream itu penting ya. Dream itu impian. Nah sekarang pertanyaannya, apa impian Anda ya? Apa impian Anda? Nah itu nanti kita akan bahas impiannya detail gitu ya. Apa saja sih yang kita perlu buat impian-impian kita ya? Yang jelas bahwa manusia tanpa impian seperti burung tanpa sayap. Nah, tentunya kita tidak ingin ya seperti burung tanpa sayap itu. Nah, maka yuk sama-sama kita miliki impian. Boleh kok punya impian apa saja. Boleh gitu ya. Impian-impian apa saja. Tinggal kita sertakan ya ilmu yang kemarin ya, keajaiban waktu gitu ya. Bahwa segala sesuatunya jangan dikalikan zero. Ya, impian kita boleh apa saja asalkan dikalikan satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian dari apa yang kita bisa impikan itu. Oke? So, boleh nggak sih di tahun 2021 kita punya impian gitu? Oh, boleh sekali. Malah kayaknya wajib tuh gitu ya. Karena burung tanpa sayap itu nggak akan pernah bisa terbang. Ada nggak sih burung yang nggak ada sayapnya? Burung apa ya? Ya, kayaknya sih ada juga sih jenis burung gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakan Al-Musawwir. Pasti ada tuh gitu kan. Burung yang tanpa sayap gitu ya. Nah, kita manusia yang ingin terbang tinggi. Nah, maka yuk kita sama-sama miliki impian. Nah, berikutnya ya, kita akan bahas quote berikutnya. Ya. Without a goal, you cannot score. Nanti saya akan hubungkan antara goal dengan dream. Without a goal, tanpa adanya goal, kamu tidak bisa mencetak skor. Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola, ya, pertandingan sepak bola, terus nggak ada gol, nggak ada gawangnya gitu loh, ya. Kira-kira akan jadi apa itu permainan, gitu ya? Ini gawangnya mana? Nggak ada gawangnya gitu, ya. Terus gimana kita main? Akhirnya kita nggak bisa memainkan peranan kita. Begitu juga dengan 2021. Kalau kita nggak punya goal, ya, maka kita nggak bisa menentukan nih arah tahun 2021 kita mau jadi apa tuh kita nggak tahu gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya goal. Maka dia harus ada goalnya, harus ada gawang. Kalau ada gawang baru ada permainan. Tanpa ada gawang tidak ada permainan. Without a goal you cannot score. Maka resolusi 2021 menjadi penting. Karena kalau seandainya kita nggak punya goal, kita nggak akan pernah bisa menciptakan skor. Kita sepakati di situ. Nah, sekarang kita hubungkan antara dream dengan goal. A goal is a dream with a deadline. Nah, itu dia. Ya. Jadi, oke, kita harus punya impian. Kita harus punya goal. Ya. Apa bedanya goal dengan impian? Goal itu adalah impian yang punya deadline. Saya pengen gitu. Saya pengen pengen, kalau saya akhirnya yang tadi kesebut pengen punya pesantren yang luas gitu ya. Sekarang ada pesantren yang udah kita mulai dulu pesantrennya. Tapi kita sekarang ini kepala saya pengen punya pesantren yang luas. Nah, sekarang pertanyaannya tahun berapa itu akan terwujud? Baru menjadi goal. Kalau udah ada tahunnya gitu.
Kalau udah ada tahunnya. Tapi kalau nggak ada tahunnya, itu baru angan-angan, ngawang-ngawang, dream aja, udah dream aja. Jadi kalau saya dream tanpa deadline, ya it's only a dream. Ya, misalnya LOP umroh, ya bersama keluarga gitu. Umroh bersama keluarga, itu dream. Ya, umroh bersama keluarga, itu dream. Umroh bulan depan, ya itu ngelunjak namanya sama takdirnya Allah. Gitu, ya. Terlalu cepat juga, ya. Kita seperti membuat kepaksaan gitu ya, keterpaksaan dalam sebuah goal. Tapi 10 tahun itu kejauhan juga, ya. Nah, maka kita buat tuh deadline-nya yang kira-kira, nah nanti kita akan belajar tentang SMART deadline. Tapi yang jelas bahwa nasib bisa berubah. Perubahan nasib dilakukan dengan memiliki impian. Impian yang gak punya deadline itu cuma angan-angan. Maka saya harus punya deadline. Sudah jelas ya pesannya. Nah, maka 2021 itu bisa menjadi deadline. Ya, karena dia jelas. Ya, deadline-nya kapan? Desember 2021. Ya. Desember 2021. Sebenarnya saya ada loh impian saya. Walaupun saya buatnya itu saya buat tahunnya tuh cukup panjang gitu kan, ya. Tahunnya cukup panjang. Sampai sekarang masih ada. Ya, saya mau tunjukin deh, ya. Saya tunjukin sambil saya ngambil, sambil saya break sebentar. Oke, nah ini adalah kayu kayu dream saya, ya. Saya sembunyikan dulu tahunnya. Saya ingin menjadi motivator terbaik Indonesia. Ya, ini dream. Ini dream. Saya ingin menjadi motivator terbaik Indonesia. Tahun berapa? Ini saya buat tahun 2011. Ya, tahun 2011. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah ini sudah tercapai atau belum. Ya, bisa tercapai tidaknya itu ketika saya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Walaupun ya sekarang mungkin ada beberapa hati saya mengatakan Bismillah, ini kayaknya udah tercapai nih. Ya, dulu ketika saya buat ini, saya juga buat penghalang-penghalangnya, kendalanya. Kan saya ingin ya menjadi motivator terbaik Indonesia. Berarti kan saya harus dikenal media gitu kan. Tapi kendalanya pada saat itu saya buat ini tahun 2009. Nulis aja gitu loh. Nulis aja gitu. Sampai sekarang juga masih saya taruh tuh di lemari saya, ya. Nah, ini kendalanya. Jadi saya tulis tuh kendalanya. Belum dikenal media. Kemudian belum ada buku yang dicetak massal. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Masih berkutat pada bisnis, ya. Jadi kalau mau jadi motivator, ya saya harus punya bisnis yang bagus, yang kuat, tapi harus settle gitu kan. Masih harus memperluas peta, masih krisis keluarga, menunggu momentum. Yang ketujuh, proses. Itu yang kepikir pada saat tahun 2009, ya. Saya bikin ini papan kuat sekali, Anda bisa beli gitu. Kemudian nanti akan jadi kenangan bagi Anda bahwa Anda pernah menulis sebuah dream yang ternyata subhanallah Allah mudahkan. Dulu dream saya itu tercapainya itu ya itu tadi kan, saya 2009 saya buat terus kemudian goalnya 2011, ternyata gesernya jauh gitu. Tapi makin kesini makin kita sudah memahami ilmu goal setting, makin kita jadi tahu cara menentukan deadline-nya gitu. Deadline yang kecepatan ya kayak nggak mungkin bisa tercapai. Deadline yang kejauhan juga ya bukan deadline, itu cuma angan-angan aja. Oke? Sip ya. Nah, jadi itu saya buat dan sampai sekarang masih saya peluk ini si papan itu. Anda bisa buat. So, a goal is a dream with a deadline.
Ya, maka Anda harus punya deadline-nya. Deadline-nya kapan? Tulis aja dulu, nggak apa-apa. Nanti Anda akan punya otot yang kuat gitu untuk memiliki dream, memiliki goal. Ya, nanti pelan-pelan Anda seiring berjalannya kedewasaan Anda, kebijaksanaan Anda, pemahaman akan realita itu nanti akhirnya Anda akan jadi makin tahu, makin sadar berapa lama untuk mencapai satu dream. Oke, next ya. Kita lihat. Nah, maka karena goal itu ya adalah satu hal yang wajib ya bagi si dream, ada deadline-nya, maka setting goals, jadi kita men-setting goal kita setting goal is the first step, adalah langkah pertama in turning the invisible. Ya, adalah langkah awal untuk mengubah apa-apa yang nggak nyata into the visible, menjadi yang nyata, yang kelihatan gitu. Invisible, kan waktu itu motivator terbaik Indonesia gitu, itu invisible bagi saya dulu gitu. Sekarang ini mungkin visible dengan buku terlaris Indonesia tahun 2020 gitu. Dengan saya kemarin menjadi Entrepreneur of the Year, dengan saya dapat silver play button gitu ya dari YouTube gitu. Dengan ya perjalanan keliling dunia yang saya lakukan menjadi visible ya, yang tadinya invisible. Dulunya seperti kayaknya nggak mungkin gitu terjadi. Nah, bismillah, insya Allah Anda bisa terjadi. Nah, kata kuncinya ada di sini, setting goal. Ya, dicatat setting goal. Anda harus men-setting goal Anda. Anda harus membuat goal Anda. Nah, jadi setelah ini PR berikutnya yang harus Anda lakukan setelah mengikuti training resolusi 2021 ini adalah Anda men-setting goal Anda sendiri. Ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Anda dimudahkan untuk membuat goal gitu ya. Dulu ketika saya bikin goal, saya nggak melibatkan Allah sih ya. Walaupun nggak melibatkan, ya tetap sih melibatkan Allah, cuma tidak se-clear sekarang gitu loh untuk melibatkan Allahnya. Oke, yang ke-8 ya. Goal harus tertulis. Oke? Goal harus tertulis. Ya, ini pakai bahasa Arab ya, bahasa Inggris. Ini penelitian dari Harvard. Orang yang hitam ini, the people with no goals, orang yang nggak punya goal. Tahun 2021 ngapain? Ya, yang penting hidup aja, udah bisa hidup, udah bisa makan, udah bisa divaksin, kayaknya udah bersyukur saya. Ini no goals. Hello, orang-orang yang seperti itu, ya. Jangan sampai jadi begini gitu. No goals. Ya. Ini 83% orang itu hidup dengan no goals. Karena dia berpikiran bahwa udah takdirnya Allah lah gitu. Mau gimana lagi gitu. Ya. Nah, sekarang Anda nggak boleh. Ya. Anda harus punya goals. Siap? Siap ya. Gitu. Nah, jadi 83% people with no goals. Orang-orang yang tanpa goal. Ingat, goal adalah dream dengan deadline. Kemudian yang 14% yang warna biru ini adalah people with goals in their heads. Di kepalanya. Di kepala aja gitu loh. Di kepalanya tuh enak banget ya kalau bisa punya perusahaan dengan 50 karyawan ya gitu. Itu ada 14% orang di muka bumi ini yang punya goal di kepalanya. Ya. Kalau pada saat lagi ada acara gitu kan, seperti sekarang ditulis gitu kan, tapi ditulisnya di komen. Ya. Di komen gitu. Besoknya gitu kan, ketika ada acara lagi, nulis lagi di komen. Tapi beda lagi udah LOP-nya. Kemarin LOP-nya A, sekarang LOP-nya B gitu. Beda-beda tuh. Terus ketika saya lagi live lagi gitu kan, nulis lagi di komen, LOP-nya beda lagi gitu. Nah itu orang yang, ini cirinya ini, 14%. Tapi orang yang 14% ini pun 10 kali ya, 10 kali lebih
sukses ya daripada orang yang nggak punya goal. Ini penelitian Harvard ya. Jadi penelitian Harvard ketika diteliti dari orang-orang yang dulunya menulis impian sama yang nggak menulis impian gitu, diwawancara gitu. Terus kemudian ternyata ada yang sukses dalam hidup ya. Cuma kan suksesnya kriteria mereka gitu loh. Tapi kita bisa ambil juga hasil penelitian ini. Nah, hanya 3% dari manusia yang di muka bumi ini yang menulis goalnya dengan detail, rapi, jelas. People with written goals. Jadi orang-orang yang menulis kata kuncinya di sini written. Menulis goalnya. So, ya, ini pelajaran dari sini, ya. Menulisnya di tempat yang nggak mungkin di wipe out, yang hilang, ya. Ustadz, apa bedanya LOP dan dream? Ya, LOP ini mah udah dalam nih, lebih dalam daripada LOP. Artinya bukan dalam. Pembahasan hari ini LOP ilmunya gini. Yang sekarang kita bahas itu lebih dalam lagi. Karena LOP luas. Law of projection, apapun yang diproyeksikan itu jadi, gitu kan? Apapun yang diproyeksikan itu jadi, maka hati-hati. Nah, terus kemudian kita mencoba mengerucutkan ilmu LOP ini menjadi ilmu penulisan dream, goal, ya, sampai kemudian akhirnya pencapaian impian. Oke? Nah, jadi written goals ditulis, ya, ditulis di dalam tempat yang kelihatan, yang jelas, ya, dan mudah dilihat. Dulu itu saya ketika menulis ininya nih, halaman ini, itu saya umpetin. Bahkan pada istri saya sendiri. Ya, jadi saya umpetin, yang saya munculin yang ininya aja. Kendala ini jadi program. Ya, ini Anda bisa jadi contoh juga. Jadi misalnya nih, ini jadi jelas gitu loh. Saya ingin umroh sekeluarga. Kendalanya apa? Tulis di sini. Ya, mungkin kalau di sini bukan kendala kali ya, bungkus permennya atau apa gitu ya. Mungkin ini kan bahasa dulu ya, bahasa saya dulu. Atau perisainya apa? Tulis perisainya. Oke? Nih. Oke. Nah, jadi written goals hanya 3%, tapi orang ini 30% lebih sukses daripada orang-orang yang nggak punya goal sama sekali. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.